Selamat pagi semua. Baik, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dulu satu orang pemilu nak, terserah siapa yang mau berdua. Silakan. Kami, kita telah menjadikan kami awal pertengahan dan berdosa segala dosa kami terus mengenang. Itu kami apa? Oke, makasih ya sudah buat duanya ya. Oke, sudah kemarin kita sudah belajar tentang CGPT kan? Ya, kemarin kita bukan dengan belajar konvensional. Ya, dihubungkan dengan CGPT itu namanya kakak ayah. Contoh dari kakak adalah atau contoh dari kecerdasan artifisial adalah si CGPT. Oke, sudah semua tahu kan menggunakan CGPT kan? Ya. Hari ini kita tetap mempelajari tentang ChatGPT, tetapi kita mau belajar bagaimana cara menciptakan sebuah konten dari ChatGPT. Oke, bisa poster, bisa lagu nanti kalau sempat saya ajarkan lagu. Tapi yang jelas nanti saya akan belajar mengajari kalian tentang bagaimana cara membuat poster atau membuat foto yang menarik dari ChatGPT. Atau udah pernah mencobanya? Udah pernah? Oke, belum pernah mencoba ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sehatnya semua kan? Sehat, Bu. Oke. Kita mau belajar yang pertama sekali itu adalah tentang kita belajar kalau saya bukan kemarin dengan ChatGPT itu ada prompt. Prompt itu apa? Prompt itu adalah apapun yang kau ketik di ChatGPT. Paham? Segala perintah, segala arahan atau segala bahasa-bahasa yang kau ketik di ChatGPT itulah namanya prompt. Paham ya? Bahkan kita udah belajar buat prompt. Tapi kita mau merekayasa. Apa rekayasa? Rekayasanya kita mau ubah prompt yang akan kita buat supaya kita masuk ke sebuah konten yang lebih menarik. Jadi inilah contoh AI yang pernah saya buat. Nah, ini saya buat bisa dilihat. Saya berkendara dari Pengukuran menuju ke sekolah Pembuta ya. Jadi lewat kereta. Ya inilah yang dihasilkan oleh AI kemarin ya. Jadi ini hasilnya saya kasihkan guru saya, tolong buat guru saya sedang mengendarai sepeda motor menggunakan helm, memakai sepeda motor dan memakai sepatu hitam. Ya, saya akan bersedia karena ChatGPT kan. Jadi tolong kirimkan fotomu, saya kirim foto seperti ini yang muncul. Ya, kemudian ini juga saya coba ganti bajunya, saya bilang ganti keretanya. Ini yang muncul setelah itu. Paham? Boleh beres? Boleh dan ya. Kemudian saya mencoba lagi gantilah dulu dengan memakai kacamata. Oke, kirim foto dengan kacamata kan saya kirimkan ini hasilnya. Seperti itu. Beda nggak hasilnya nak? Beda. Itu karena bisa beda bu, karena beda dengan prompt. Saya merekayasa prompt yang saya buat di ChatGPT. Ini hasilnya seperti itu. Paham? Paham? Masih nggak kemarin tentang ini hijau saya suruh kalian membuat poster tentang yang berhubungan dengan ChatGPT? Ingat? Yang berhubungan dengan apa? Ini hijau. Sudah pernah kan? Ya, saya bukan itu pun nanti akan saya terapkan kembali. Saya akan mengajar kalian lagi cara membuat poster melalui ChatGPT. Oke. Jadi melalui prompt ya, promptnya menentukan apa yang keluar dari ChatGPT. Tahu di prompt kan? Tahu kan? Sudah tahu kan promptnya? Ya. Kemudian kira-kira bagaimana pengalaman menggunakan AI? Misalkan ChatGPT, Canva AI selama ini. Ayo, siapa bisa mengungkapkan pendapatnya? Tunggu dia pengalamanmu. Silakan. Bebas. Udah pernah memakai ChatGPT kan? Ya, silakan. Pendapat bebas nak. Mau apa kau terserah gitu. Silakan nak. Bagaimana perasaanmu atau pengalamanmu menggunakan AI selama ini? Ya, silakan nak berdiri. Saya menggunakan AI atau Canva agar lebih mudah mengedit dan mengerjakan soal. Oke, dia kerja dengan AI dia bisa mudah mengedit dan mengerjakan soal yang lain. Ayo, bagaimana pengalamanmu? Kalau saya pribadi, saya sangat excited, saya sangat wow, mantap sekali ya. AI ini semua bisa. Mau buat lagu bisa, mau buat puisi bisa, mau buat apapun bisa. Tetapi sebagai orang yang tidak punya nalar, kita harus merekam atau mereview kembali apa yang dibilang oleh si ChatGPT. Jangan saja milih. Misal kalau kamu tadi dia mengatakan saya gampang mau ngerjain soal rocking apa-apa, tapi intinya karena
ketika kamu mencari jawaban dari ChatGPT harus ditelah dulu, dilihat dulu apa benar nggak yang dibuat dia ya, atau apa sih jawaban dari ChatGPT seperti itu. Jadi jangan asal caplok. Nah itu dia ya, itu dia kalau kita mempunyai keinginan untuk mengajar ChatGPT, tapi harus tetap menggunakan namanya etika dalam ber-ChatGPT seperti itu. Paham ya? Oke, itu ya. Jadi salah satu temanmu sudah mengatakan bahwasanya pengalamannya adalah dia lebih gampang menjalani tugas soal-soal. Oke, itulah tentang pengalamannya. Oke, sekarang apa sih sebetulnya tujuan pembelajaran kita? Ya, yang pertama adalah tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian dan fungsi rekayasa prompt. Yang kedua adalah menyusun prompt efektif untuk menghasilkan konten digital seperti teks, gambar atau video. Kemudian menggunakan aplikasi AI misalkan ChatGPT, Canva AI, Bing Image Creator, CapCut. Jadi hari ini kita pakai ChatGPT aja ya. Kalau kemarin saya menggunakan namanya adalah Suno. Suno itu adalah membuat sebuah lagu. Nah itu saya ajarin kalau sempat nanti. Kemudian untuk menghasilkan konten berbasis prompt. Kemudian mengumulasi hasil konten dari AI dan memperbaiki dengan prompt yang akan lebih baik. Kemudian menunjukkan sikap kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan AI. Jadi ini motivasi sangat-sangat penting, ya. Adalah menunjukkan sikap kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan AI. Jadi jangan menggunakan AI dengan hal yang tidak baik atau hanya sekedar udah dapat selesai, tanpa harus memperhatikan apa yang diberikan oleh si, ya kan? Oke, itu dari kita. Jadi kita mau belajar kembali apa itu prompt. Jadi saya dari awal tadi saya sudah menjelaskan apa itu prompt, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, prompt adalah instruksi, perintah atau apa namanya ini? Atau masukan, saya lebih jauh yang kita berikan kepada sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT agar sistem tersebut menghasilkan respon sesuai yang kita inginkan. Nah, udah ya, jadi intinya adalah segala sesuatu yang kita ketik di ChatGPT itu namanya prompt. Paham ya? Oke, itu yang pertama ya. Kemudian kita mau membuat itu bagaimana cara konsep dasar rekayasa prompt, ya. Konsep rekayasa prompt. Saya ganti dulu sebentar ya. Konsep dasar rekayasa prompt ya. Yang pertama itu adalah struktur prompt yang efektif gimana? Oke, yang pertama adalah instruksinya apa yang diminta. Oke, yang kedua itu adalah konteks tujuan atau latar belakangnya apa. Misalkan apakah tugas, kemudian kalau instruksinya apakah dia apa yang diminta, misalkan foto kah, teks kah, seperti itu ya. Kemudian format bentuk jawaban ini kan apa? Apakah kalau apakah Word, apakah PDF, ataukah foto yang gimana gitu, terserah gitu kan. Kemudian contohnya adalah memberi pola hasil. Jadi contoh prompt teksnya adalah tuliskan artikel singkat sebanyak 150 kata tentang pentingnya menjaga lingkungan remaja SMA dalam bahasa yang persuasif. Itulah dia prompt, contoh prompt ya di dalam ChatGPT. Kemudian gambar, dalam bentuk gambar misalkan ilustrasi pohon besar dengan akar berbentuk tangan manusia gaya digital. Jadi bisa dihasilkan. Itulah contoh prompt. Paham? Paham ya? Oke. Kemudian mengapa prompt mempengaruhi kualitas hasil konten AI? Kenapa ya? Yang saya bilang tadi kan, tadi saya tunjukkan ada 3 kan? Ada 3 hasil AI yang saya arahkan, yang saya buat promptnya. Ternyata hasilnya beda kan? Beda kan? Jadi mengapa prompt mempengaruhi kualitas hasil konten? Karena itu adalah perintah yang akan dikerjakan oleh si ChatGPT. Paham? Paham ya? Jadi prompt yang kau buat itu mempengaruhi apa yang dihasilkan oleh si ChatGPT. Kemarin kan kau udah menggunakan apa kan? Dalam pelajaran tugas kemarin ada 5 contoh kasus, ya kan? Itu menggunakan ChatGPT enggak? Yang menggunakan kan? Tapi hasilnya beda enggak? Beda. Kenapa? Karena beda prompt. Paham? Tahu prompt ya? Karena beda prompt dia. Paham ya? Ya itu dia. Kemudian ya sekarang saya mau membuat diskusi kelompok ya. Jadi ini per komputer aja, berapa orang komputernya udah itulah kelompok. Oke, intinya apa di sini? Buatlah prompt teks dan prompt gambar sesuai tema. Oke, lingkungan, pendidikan, teknologi dan budaya. Oke, jadi ini saya bagi 2. Itu tentang pendidikan, ya. Yang setengahnya adalah tentang pertama lingkungan, ini adalah tentang pendidikan. Yang sebelah sana adalah tentang teknologi, ada adalah budaya. Jadi ada 4
tema yang akan kita bahas atau kita hasilkan sebuah konten dari 4 topik ini. Paham ya? Paham ya? Oke. Untuk itu mari kita sebelum kau mengerjakan apanya, mari kita sama-sama buka Google. Silakan buka Google-nya. Jadi buka Google-nya. Ya, oke, kita saya lagi dulunya. Bentar. Dulu saya. Ya, silakan buka. Apanya ChatGPT, silakan buka ChatGPT. Ketik di apa? Di Chrome itu ChatGPT, ya. Solo gitu nggak apa-apa. Kalau muncul ChatGPT, ya tanpa suara ya. Kalau tetap dirinya, kalau mau tanya silakan. Saya nggak ngerti, boleh. Oke. Ya, jadi kan pertama setelah kamu buka ChatGPT, nah ketik di sini ChatGPT. Perhatikan saya, ChatGPT. Oke. Ya, akan muncul kayak ini. Paham? Udah muncul semua gini nggak? Ya, misalkan seperti ini. Saya buat contohnya ya. Perhatikan dulu saya, nanti diperhatikan. Saya buat contoh bagaimana nanti kamu mengerjakannya ya. Misalkan seperti ini. Tolong, jadi katanya kalau untuk ChatGPT kita minta tolong. Ya, tolong buatkan saya. Perhatikan contoh prompt-nya. Saya sebuah gambar. Perhatikan dulu. Nanti perhatikan sebuah gambar. Saya membuat sebuah prompt yang lengkap. Tolong buatkan saya sebuah gambar bertema lingkungan, oke, dan coba asli, misalkan ya, bebas. Perhatikan dulu dah, dan coba asli. Untuk contohnya untuk mendukung ya, perhatikan dulu saya nak, mendukung dan coba lestari, misalkan ini. Oke, perhatikan ya, ini prompt yang saya buat. Oke, apa artinya kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu nak, dia lagi bekerja. Satu dulu ya, lagi dia. Ya, kemudian sabar. Kalau di ChatGPT kan agak lama loadingnya, jadi kita tunggu dulu. Tunggu dulu ya, kita lihat dulu sini. Bentar ya, kita lihat dulu. Jadi ini apa? Ini indikatornya ini masih putih setengah kan? Tunggu ya nak. Perhatikan dulu saya, letak bedanya mana? Nanti kalau praktek berkelompok, sabar. Ada waktu di chat apa yang pakai itu ya. Jadi saya menjelaskan dulu itu apa itu prompt dan bagaimana hasilnya dengan cara yang berbeda. Jadi dia lagi sedikit lagi sisanya. Apa hasilnya? Kita lihat sama-sama apa yang diberikan si ChatGPT sama kita. Ya, bila dia yang tidak hanya umat ini gimana? Paham? Nanti kan? Oke. Saya ganti lagi prompt-nya. Buatkan saya sebuah gambar danau ada burung terbang. Jadi bebas ya nak, saya dari dulu kan ya dengan burung terbang. Ya, tunggu apa yang disediakan di sama kita. Sudah pernah pakai sebelumnya? Belum? Saya pernah membuat sebuah gambar dari ChatGPT. Sudah pernah? Oke, sudah pengalamannya. Jadi kenapa mau mudah? Bagaimana kalau mau kita ChatGPT kenapa ini? Senang. Oke, ini ada di bawah ini. Coba kalian siapa? Nanti setelah saya akan menjelaskan bagaimana cara buat lagu.
Ya, lalu dari aplikasi Suno namanya Suno. Ya. Kalau ChatGPT agak lama ya, nak ini dari dia nama. Lama nggak kira-kira? Lama jadinya? Ada buku kan? Ini tadi ada buku nggak? Ada kan? Ada kan? Jadi ini hasilnya nak. Ini kan tadi tentang download bersehari, ya kan? Main dari balik kan? Ini buat buku gambar buku ilustrasinya. Oke, paham? Beda nggak promnya? Itulah tentang ChatGPT. Kemudian saya mau membuat tentang, coba dulu buka tentang Suno. Coba buka dulu Google, ketik Suno. Tapi Suno harus langsung login ya, coba ya. Ya ini Suno. Ketik Suno. Bukan di Google yang baru. Buat halaman Google yang baru. Ya? Ya, jadi kan nak, ini bisa kita buat create. Udah dibuka Sunonya? Ini dia ada create kan? Ya. Tapi saya udah login. Makanya udah login nggak? Nggak usah login, coba ya. Saya coba ya. Ini nanti ada create. Ada situ create nggak itu? Ada create? Ya, coba dulu buat. Ketik, klik create. Ya, udah. Kemudian apa liriknya? Ini ada lirik kan? Login dong? Jadi kalau login ini oke ya. Nanti kalau kamu punya waktu, kalau kamu punya komputer di rumah, nanti kan bisa kau ciptakan lagu dari semua. Jadi ya perhatikan dulu caranya gimana, perhatikan. Ini kan nak. Saya kan nggak, saya memang bisa buat puisi, tapi kan hari ini kan harus puisi kan harus tenang ya kan. Atau coba kita buat dulu sebuah lirik, ya. Mentari pagi, saya ketik dulu ya. Mentari pagi bersinar. Pagi, hanya apa bersinar cerah. Coba dulu ya. Aku melangkah dengan pasti. Ya. Dan kamu lihat gimana hebatnya si ini mencetakkan lagu dengan pasti, menuju impian yang cemerlang, menuju impian yang cemerlang. Oke, inilah dia contoh dari penatan. Oke, kemudian jadi coba create ya, create langsung. Nanti ada cepat lagu kita. Ya, langsung create. Ini dia bola ini. Digabung dong? Ya, kata pakai apa ini? Pakai apa namanya fokus? Di sini aku punya nak. Punya itu cara mengujarnya nanti
katanya. Langsung tercipta lagi. Dengar? 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 Coba dengar? Nah, ini udah tercipta lagunya. Nah, kita buat lagi dengan lain ini. Namanya adalah Mentari Pagi Bersinar. Bisa dibuat ini? Nah, ini lagi. Nah, jadi bebas. Dengar? Mentari pagi bersinar cerah katanya. Udah nyanyi dia dengan teks yang saya kasih. Paham? Paham ya? Udah tahu sedikit gambarannya? Jadi langsung. Nah, ini dengan gaya-gaya riang dia. Nah, gitu. Oke? Kita kira lagi dengan ganti slide. Di sini sampingnya ada yang kebutuh. Aku belum jadi dokter ya. Ini enggak, baca di tangan ini. Pokoknya ini dihasilkan dia 2 nas. Ya 3. Ini lagi. Mentari pagi bersinar judulnya. Ini coba bikin. Ini dia. Dengar? Jangan Bisa kan? Coba. Kalau tadi saya ketikkan lagi buku ya udah. Bisa dibuat tanpa logik? Bisa. Bisa logik? Oke lah, tanpa logik lah berarti. Pokoknya saya terangkan kita semua ya. Oke, udah ngerti ya? Udah ngerti ya? Oke, kira-kira sebelum kita melangkah ke berdiskusi, kira-kira apa yang ingin kita tanyakan tentang prom? PKK prom yang akan kita akan contoh juga dalam kelompok. Enak? Silakan. Gimana? Silakan bertanya. Enak lo belajar kayak gini, ya kan? Ayo. Ada pertanyaan? Boleh nak, silakan. Oke lah, kalau nggak ada, sebenarnya ini suruhnya saya. Jadi nanti kalau kamu punya rumah, buka semua di rumah. Sudah, kalau ada apa semua, nanti resiko kamu di sini. Udah kita kelar dulu kita kasih. Saya punya dulu, saya sekarang sendiri dulu. Jadi kita siapa sih yang suka bawa puisi? Saya suka bawa puisi. Jadi ketika saya tahu semua bisa saya baca kalau apa sih? Ya enggak, ya enggak. Ya kamu kayak gitu nanti. Nah kalau kamu bisa apa? Bukan kamu puisi itu alat semua. Jadi kamu oke ya? Udah pernah menggunakan suno? Udah pernah menggunakan suno? Oke. Jadi kita bahas dunia. Oke? Ya. Kita kembali ke sini nah. Kita kembali ke sini. Silakan dikerjakan ya. Dikerjakan secara tadi ini tadi sana adalah tentang hubungan, tentang pendidikan, tentang teknologi dan budaya. Oke? Jadi karena bebas ya. Oke, jadi sekarang karena buat bintang apa? Kasihkan sebuah gambar, boleh gambar, poster, ya teksnya apa? Gini, buatkan saya sebuah puisi tentang lingkungan yang asri. Nanti dia dikeluarkannya nanti puisi dengan barisnya sekian. Oke? Bisa? Bisa nak? Bisa? Ya silakan buat teks, teksnya dari tidak bisa puisi, ya atau buatkan pantun sama saya tentang itu boleh. Ya teksnya ya, kemudian gambarnya bisa tentang perasaan saya, tentang poster, tentang ngajakan juga boleh. Bukan saya poster yang mengajak orang untuk mencintai pendidikan, terserah. Mau ada promnya. Oh, logik? Ya, bisa tanpa logik. Mas logik? Siapa logik? Siapa logik siapa? Misalnya enggak lu? Bisa dipilih. Iya. Kain. Harus logik. Iya, begini. Kalau timernya silakan logik nggak apa-apa. Oke, kalau nggak bisa logik kan, kalau nggak bisa mengerjakannya, silakan logik. Yang kau ingat passwordnya silakan. Sekarang, ayo. Silakan lah. Silakan logik. Ini udah. Nah, betul kan? Bisa kalian logik? Enggak. Bisa kan? Bisa tanpa logik. Nah, mereka bisa kan?
Nanti hasilnya dipresentasikan ya. Nanti hasilnya dipresentasikan saya sumber orang. Atau ungkapan apa yang dikerjakan dia. Ya. Ini mereka tampil di bisa, oke? Ya, silakan Bu. Berkelas dengan AI. Mereka bisa loh, dapat sini. Ya, bebas ya, mau berapa semak. Ingat apanya? Nanti yang tampilkan teksnya ya, teks ya. Nanti bukan teks yang kamu bukan. Kalau baca dan bukan. Berikut adalah teks yang saya dapatkan dari Prof. Ya, paham? Paham? Tapi kalau untuk foto saya kan jalan-jalan foto saya kan lihat hasil foto yang kita ciptakan atau poster. Paham? Paham? Jadi nanti teksnya, puisinya atau pantunnya, jurus dan sebagainya berada dalam catatan kamu nanti kau bacakan. Oke? Ya. Apa? Bisa. Cobalah, coba lagi. Aja.
Ingatkan. Caranya ingat sampai ingat Pak. Sampai ingat passwordnya. Ayo hari ini siapa yang punya email? Tolong kasih sama dia biar bisa jalan. Ayo. Kan saya bilang tinggal punya kamu juga mana? Bikin dia apa? Nanti ketanggapannya kan? Tadi kami membuat program seperti ini yang muncul adalah gambar rumah pelajar seperti dia gambar. Jadi nanti presentasikan apa yang kamu kerjakan. Paham ya? Ya, oke. Jangan bekerja. Handphone di situ ada emailnya, boleh keluar bentar. Tapi jangan banyak kali, 2 orang aja. Kenapa ya? 2 orang aja. 2 orang aja. Kenapa banyak kali? 2 orang aja. 2 orang aja. Kalau 2 orang aja apa enggak? Karena itu lagi video kan. Jadi tak mau. Nah, kan ya? Apa ini? Nah, apa yang ngomongnya? Teksnya apa? Berarti di situ tentang coba. Bahkan pantun sih, kalau saya pantun tentang coba. Atau kalau saya drama tentang coba. Udah. Kan itu? Atau kalau saya cerpen tentang coba. Udah, tetap. Jadi kita berpatokan pada teks dan foto ya. Ya. Pokoknya saya poster tentang bagaimana melestarikan danau toba. Bebas. Tiap kelompok menampilkan hasil karyanya, apakah teks atau poster, ya, bergambar. Jadi kalau kita lakukan pembicaraan, kemudian ya, yang mana yang lebih baik formnya? Ya jelas kalau yang lebih baik adalah yang lengkap, kan itu? Apa itu buat
Waktunya sekitar ini aja ya. Jadi coba kau bergerak dengan AI. Kalau kau punya waktu juga boleh bergerak dengan sumo. Dengan catatan harus lo. Halo, nak. Bagus. Ya, kalau kau pengen sumo boleh juga, ya. Nanti kita lihat sama-sama apa yang kita kasih. Oke? Sumo boleh, tapi dengan doji. Sumo boleh. Doji tidak. Kira-kira Siapa yang penuh? Siapa yang penuh? Dia semua sendiri. Halo? Ada yang bergabung sama dia?
ya, boleh. Aman aja dah, ya. Apa? Sini. Sini kosong lah, sini. Satu orang. Oh, itu betul ya? Siapa yang udah mencoba suno? Membuat sebuah lagu tentang yang hidup boleh. Bukan saya lagu kita sendiri. Tapi teksnya bisa diambil dari LGBT. Tahu apa bukan? Tahu apa yang ada beda bukan? Tapi semua ya. Yang tahu eventnya boleh ke Suno ya? Suno. Ya, coba. Ya, boleh. Ya. Kalau tidak Suno, coba lo juga. Jadi dia apa? gambar.
Siapa yang tahu udah masuk ke semua? Lebihkan pabrik dari semua. Sudah. Harus tapi harus tahu ininya. Ya.
Ini namanya isi KW. Tapi tidak juga. Nanti sama kira-kira mau pentas, selesai dulu ya. Selesai untuk ya. Pentas nanti ya. Bagaimana pengalamannya? Apa yang dia ketahui? Nanti sama presentasi. Oke, kemarin kita bawa poster tentang
siapa? ChatGPT. Siapa yang pakai ChatGPT? Siapa yang pakai ChatGPT yang membuat kemarin saya tugas kan? Saya tuh kah? Tentang membuat poster kan? Siapa yang melakukan ChatGPT? Hanya satu orang. Oke lah Bapak. Jadi silakan juga boleh bagi ya. Siapa yang bisa baca Suno? Yang nggak bisa baca Suno siapa? Nggak bisa. Dia nggak Oke, udah selesai. Udah lah ya, udah tahu rasa ChatGPT membuat poster, udah kan? Udah kan? Ada pertanyaan kira-kira sampai sini sebelah sini? Karena ini udah mau les pertama. Ada kira-kira pertanyaan? Tidak. Ada? Tidak. Oke, sekarang saya mau beberapa orang yang mau presentasi. Ya, tentang ini, tentang apa? Ini, setiap kelompok atau orang menampilkan hasil karya teks atau poster atau gambar. Ya, kira-kira siapa? Ayo silakan nak.
Ya, hanya menempatkan aja. Ini yang saya hasilkan dari ChatGPT. Hanya itu aja. Menampilkan. Jadi saya hanya nanti menempel saya dari teksnya kalau teks. Karena kita nggak punya fokus untuk menampilkannya. Ya, tapi ini gambarnya ada teksnya dibacakan. Atau gini, siapa yang mau menampilkan apa yang dikatakan dia? Ya, silakan. Hanya mengumpulkan aja dengan kata-kata. Karena kan kita sudah punya fokus sama di situ kan. Ya. Ayo. Silakan, Nak. Ya, silakan. Tanya teks nggak apa-apa teks. Aku maju dong. Ayo. Silakan, Nak. Ayo menampilkan hasil karyanya, teksnya. Ya. Boleh? Kamu bisa? Bisa? Lu apa? Ayo. Apa yang kamu mau? Ayo. Kita berdiri situ aja. Kamu dulu kan belum kan? Aku kira dari kamu. Silakan. Terima kasih. Dengarkan. Kami akan menampilkan hasil prom kami yang kami buat, yaitu tentang keunikan Batak. Satu marga, setiap orang Batak Sebentar, di ChatGPT kami membuat prom seperti ini gitu. Coba baca dulu, Nak. Dia berikut. Ya. Dengarkan ya. Siapa yang mau tampilkan? Ayo. Siapa yang mau menampilkan diri? Ayo. Harus dinampak mana form yang dikit. Ayo. Tentang teksnya, tentang lirik lagu tadi boleh. Ayo, menampilkan aja. Ayo. Ayo. Siapa yang menampilkan apa yang hasil karyanya? Ini nggak bisa sama apa. Tapi ini kalian apa kamu? Bisa kan saya coba di sini. Atau orang ini bisa coba aja lebih kita terima aja. Coba ya, kita membandingkan apa yang bisa dibuat. Mereka tadi kan sekali problem kan? Bodoh? Oke, ini sudah. Berarti bisa kita buka ya. Oke, udah, sudah dia. Ya. Silakan, baiklah. Silakan. Mau presentasi? Boleh, bebas saja. Kata-kata lebih. Tadi kan udah banyak saya dari ini. Ayo, silakan. Ya. Silakan. Berdiri. Yang kedua pikirin ya, Nak. Sapunya ya. Oke. Silakan, Nak. Itu lagi kembali di Bebas. Apa? Ini kan kita. Ayo. Dengarkan.
hasil pengajian kami melalui ChatGPT. Tadi kan buku nggak ya? Buat. Udah, silakan. Silakan. Iya, so, ayo. Ya, dengarkan dulu lah untuk kamu ya, silakan. Ya. Intinya sendiri kan dalam film. Apa promnya tadi? Ada kita belajar promnya. Oke, silakan Kak, dengarkan. Prom yang kami buat adalah buatkan saya sebuah teks tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan. Hasilnya adalah pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia dengan pendidikan. Orang dapat memperoleh wawasan, meningkatkan keterampilan, dan membentuk karakter yang bagus. Pendidikan bukan hanya sekedar proses belajar, membaca, menulis, atau berpikir, tapi juga sarana untuk mengajar nilai-nilai kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Pendidikan yang baik akan membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dari pendidikan, kita dapat meraih cita-cita, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta berkontribusi dalam membangun bangsa. Tanpa pendidikan, seorang akan lebih sulit menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, terutama era teknologi dan globalisasi. Selain untuk kepentingan individu, penting juga pendidikan juga sangat Oke, ini hasilnya bilang maksud saya. Kami boleh ke prom yang kedua, apa lagi prom yang kedua dulu? Pak satu prom. Dua. Ayo, satu lagi mana lagi promnya? Belum sih kembali. Ya, itu nggak apa-apa, ada dulu. Prom Kemudian prom yang kami buat seperti ini. buatkan gambar tentang pendidikan yang membuat betapa pentingnya pendidikan. Ya, ini hasilnya masih jadi ya kan? Ya. Oke, Suno. Ya, ini dia ya. Ini hasil kawanmu. Katanya dia membuat apa dari kamu nggak? Kamu baca dulu promnya, setelah baca promnya. Buat gambar tentang pendidikan yang membuat betapa pentingnya pendidikan. Ya, ini hasilnya. Ganti kan? Ada nggak yang sama promnya dengan mereka? Enggak, pasti beda-beda sih promnya kan? Penjelasannya pentingnya pendidikan. Nah, ini dia. Oke, next Suno. 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 Kami juga Dengar. membuatkan semua. Lagu apa? Nah, itu tentang cinta untuk apa? Iya. Jelasinnya bilang. Selamat mendengarkan lagunya. Ya, dari mana teksnya aku? Dari ChatGPT. Iya, jadi bantuan jadi juga bisa membuat lagu ya. Jelasinnya. Oke. Oke, makasih boleh. Silakan. Duduklah. Duduk itu aja lah. Demikianlah presentasi kami. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Oke, udah ya. Jadi mereka sudah aplikasi semua. Jadi juga udah ada gambarnya, ada teksnya. Oke ya. Yang kedua, jadi kalau ada ya, bentar ya, kita masuk ke nomor 2. Oke, dengarkan presentasi kawan. Yuk. Baiklah, kami akan memberikan pemaparan tentang hasil diskusi kami mengenai pendidikan agar lebih lengkap dan juga tidak sama dengan kelompok lain. Kami mencari pendidikan yang berada di alam, tentang alam. Pendidikan di alam adalah proses belajar yang dilakukan di Apa bawah promnya? formnya teks pendidikan di alam. Itu aja promnya. Ya. Gak buatkan saya gitu sih. Oke, gak apa-apa. Oke, tetap. Pendidikan di alam adalah proses belajar yang dilakukan di luar kelas dengan menjadikan lingkungan alam sebagai sumber utama pengetahuan. Melalui pendidikan ini, peserta didik diajak untuk lebih dekat dengan alam, memahami ekosistem,
tentang memunculkan rasa tanggung jawab dan kelestarian di lingkungan. Contoh gambar yang kami cari dari LGBT apa promnya? Promnya apa? dengan teks yang sama. Oh, jadi buat teksnya. Ya, Oh, langsung dilakukan begini. Ya, tolong berikan saya, tolong masukkan saya gambar tentang pendidikan di lingkungan alam. Oke, ini biasanya. Ini dia hasil dari pencarian kami. Berapa gambar? Total berapa? Ya, Oke. Ya ini ya, jadi ini mereka perhatikan ungkapannya. Jadi proyek tadi adalah bukan saya poster tentang pendidikan di alam. ya. Jadi ini hasil ChatGPT, perhatikan. Ada guru SD sedang belajar bagaimana dia cara menanam bunga kan itu, tanahnya gimana, cara menanam. Mereka belajar di alam. Pas ya. Oke, lanjut Kak. Dan juga ada kami di AI Sulu. Kemudian lagunya juga langsung itu ke buat promnya. Ya, dan kami juga mencari lagu. Contohnya formnya dari formnya dunia pasti ada akhirnya. Contoh lagu yang dapat dijelaskan oleh AI Suno ini, tolong didengarkan. Baiklah, itu adalah hasil AI musik yang pada AI semua. Dari hasil kesimpulan dari presentasi kami mengenai AI ChatGPT dan juga AI Suno, jika Anda di ChatGPT, semakin jelas forum Anda, semakin baik juga hasil yang dapat ditunjukkan oleh ChatGPT dan juga Suno. Jika Anda mencari lagu tentang lirik yang ingin Anda sampaikan, lagu atau teks yang disampaikan oleh AI ini tergantung dengan lirik yang Anda ketik. Mau itu berulang-ulang ataupun AI-nya yang akan menambahkan sedikit tentang teks liriknya. Itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, sudah demikian ya. Jadi saya harapkan kalian sudah paham. Kalian sudah paham bagaimana cara menggunakan Suno, menggunakan ChatGPT untuk membuat sebuah gambar yang keren. Nanti kalau kamu punya waktu bisa kamu buatkan foto saya menjadi berkepala harimau, badannya badan saya, bisa kan? Atau nanti gini, buatkan foto saya ini lagi di salju, lagi berselancar ski, boleh, bebas. Nanti bilang, oke, saya akan buat kata ChatGPT nanti kan, tolong kirimkan foto, nanti kirimkan foto, nanti tahu cara mengirim foto dari apa, dari ke ChatGPT, tahu? Ini ya, jadi ya, kan? Kita boleh coba bentuknya. Ya, bukan ChatGPT tadi, nanti gini nak, ini ya, ini, nanti gini buatkan saya, tadi saya buat contoh foto saya, buatkan atau tolong buatkan saya foto ini jadi manusia berkepala menjadi seperti ini di atas awan, boleh, bebas ya. Tolong buatkan foto saya, foto saya ini seperti di atas awan. Saya
ya. Begitu ya. Tadi kan bertanya Pak. Dengar. Tolong letakkan foto saya ini seperti di atas awan. Pokoknya ya. Dia lagi berpikir dia. Bisa? Kata gitu. Untuk membuat foto Anda seperti saya butuh foto Anda katanya kan. Begini, Ben dulu ini apa saya? Ini kan saya butuh foto Anda. Oke, nanti gini caranya. Ini klik. Bisa klik ini. Klik. Nanti pilih fotonya dari file yang di handphone atau di misalkan ini ada contohnya. Nanti muncul dia nanti di awan. Bentar ya. Dari mana fotonya? Kita muncul fotonya. Bentar ya. Foto. Mana ya? Foto semuanya foto selfie. Kita mencetaknya. Ya, sabar. Ini kan ini contohnya, ini foto saya nih, contohnya. Foto apa adanya lah ya. Ini contohnya. Lagi saya kirim foto saya. Ya udah masuk kan? Ya boleh. Ini foto saya katanya. Apa yang diganti? Berada di atas awan. Ada dulu ya. Dia lagi loading. Bisa foto saya tadi ya. Jadi kita dari sini nah, foto ke sini. Oke? Ya, coba loading ke gimana foto saya di atas awan. Jadi sini bisa kita begini. Bahkan foto saya lagi di jurang yang sangat dalam bisa. Bahkan foto saya lagi berkendara di bawah besar. Oke? Ya. Atau pernah kalian dengar itu tentang seorang pelatih paus dimakan sebilah paus? Nah itu ya kan? Buatkan diri saya seorang pelatih paus yang sudah diterkam oleh pausnya kan itu kan? Ini dia saya gimana sih saya kan tak boleh ya? Kita beri kasih sama ya, dulu ya. Ya, bisa dipakai. Bisa dibuatkan saya ini lagi mengendarai kuda, atau naik sky ini adalah tergantung pro. Oke ya? Ya, kalau dari kita ya. Jadi sebagai penutup, saya mau kalian apa ya? Ya ini ya. Ungkapkan refleksi ya, ungkapkan pengalamanmu saat merancang stok. Ya silakan, kasih pendapat. Bebas, siapa yang mau kasih pendapat boleh. Ya, tadi kamu udah bilang prompt yang bagus. Tadi kan udah kamu sampaikan ya. Kita sudah ada bilang prompt yang responnya mengenai apa ya. Silakan. Hah? Jelas ya. Apa? Ya, aku mau sendiri apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu rasakan atau pengalamanmu di mana bebas merancang stok. Silakan. Bebas dengan kata sendiri. Nah, silakan nak. Ayo
Ya, boleh. dalam menyampaikan jelas dalam membuat atau menyampaikan harus lebih jelas. Harus lebih jelas. Yang lain, ayo silakan. Lagi nak? Lagi. Gimana pengalamanmu tentang merancang prom? Bahkan ada yang mau ngomong. Ayo. Silakan. Boleh. Kamu aja. Ayo. Yang saya alami kan bisa. Kan udah kelas udah bawa prom kan? Ya udah silakan. Menurut saya alami jika promnya sudah jelas, promnya sudah baik, hasil AI-nya juga sudah memadai, tapi jika kata-katanya kurang tidak baku atau kata-katanya sembarangan, jadi AI-nya juga jadi kebingungan. Oke. Ya saya sambungkan ya. Jadi ini anak-anak, kalau kita ingin membuat sebuah teks, jadi harus jelas apa promnya. Misalkan teks tentang Danau Toba. Jadi harus kamu buatkan saya sebuah teks tentang Danau Toba yang berisi 8 kata atau 2 kalimat terserah. Jadi harus jelas buat apanya promnya supaya yang juga apa yang kita inginkan. Paham ya? Begitu ya. Jadi prom sangat mempengaruhi hasil dari ChatGPT juga ya. Oke, kita demikian untuk kali ini. Ya, kemudian saya rasa sudah selesai di sini. Kemudian tugasnya adalah nanti kamu akan kumpulkan, kamu print apa yang kamu kerjakan selama ChatGPT, nanti posternya, gambarnya atau liriknya itu yang saya minta nanti ya. Paham? Kamu print ya, atau kamu kirim ke saya nanti di rumah, kamu coba lagi ChatGPT, kamu kirim apa yang kamu kerjakan oleh ChatGPT kepada saya sebagai tugas atau penilaian saya. Oke? Jadi yang kali ini kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan selamat siang semua.